Pemuda ini mengalami gejala flu dan dokter hanya menyimpulkan ia terkena flu berat. Flu-nya menyebar ke seluruh orang dari yang penyakit asma, anak kecil, ibu muda, dokter, dan gadis yang masih sekolah. Siswi sekolah ini juga menyebarkannya ke kelasnya. Berawal dari pemuda ini dan kakaknya membuka sebuah peti kemas yang berisi mayat, dan ternyata ada seseorang yang masih hidup dan minta tolong. Setelah itu, pemuda ini malah kabur. Pria ini bernama Kang Jigo. Ia adalah seorang tim regu penyelamatan yang bertugas menolong orang yang meminta bantuan, dari yang menyelamatkan seekor anjing dan mengembalikannya ke pemiliknya, hingga wanita yang hampir jatuh ke jurang. Ternyata wanita ini adalah seorang dokter dan memiliki seorang anak perempuan yang bernama Mire. Suatu hari wanita ini menemui Kang Jigo untuk meminta bantuan untuk mengambilkan tasnya yang masih berada di jurang, dan Kang Jigo pun mengambilkan tas wanita itu. Setelah berhasil mengambil tas itu dan mau mengembalikannya, tiba-tiba seorang anak menelpon di HP wanita tersebut, dan Kang Jigo pun mengangkatnya. Dan Kang Jigo pun bertemu anak itu, dan anak itu memperlihatkan foto ibunya, dan Kang Jigo pun mengembalikan tas wanita itu kepada anak tersebut, Mire. Ibunya pun senang tasnya kembali. Orang di bus ini juga terkena flu dan menyebarkannya ke orang-orang yang berada di dalam bus tersebut. Anak ini juga terkena flu. Laki-laki ini sampai memuntahkan darah, dan ternyata dokter mendiagnosis terkena flu burung. Mire berjalan-jalan membawa minum dan roti untuk kucing di jalan, dan ia hampir ketabrak mobil dan ditolong oleh seorang anak laki-laki, dan Mire pun memberikan roti. Mereka berkenalan. Ternyata anak laki-laki ini bernama Monsai. Siswi ini sampai dibawa ke rumah sakit karena flu burung. Gejala menyebar ke seluruh kota tersebut yang membuat kota tersebut berantakan dan rumah sakit penuh karena flu ini. Mire mengikuti Kang Jigo dan meminta Kang Jigo memakaikan bandonya. Ketika Kang Jigo menggendong Mire yang lagi tertidur, ia melihat ibu-ibu yang pingsan di eskalator dan segera menolongnya. Meletakkan Mire yang lagi tertidur dan segera menolong ibu tersebut. Mire yang terbangun mencari Kang Jigo. Kang Jigo yang tidak melihat Mire memeriksa CCTV mal tersebut. Ibunya Mire juga mencari Mire. Mereka saling mencari, dan akhirnya Mire bertemu Kang Jigo dan ibunya. Aparat dan orang-orang yang di dalam mal saling ricuh. Mereka berlari keluar mal tersebut. Presiden Bundang memutuskan untuk mengisolasi kota itu
dan akses menuju Bundang ditutup. Kang Jigo yang melihat ibu terpisah dengan anaknya merasa kasihan, dan ibu Mire mengajaknya untuk pergi, tetapi Kang Jigo tidak mau. Mereka berhasil menyelamatkan ibu ini. Mire dan ibunya tiba di stasiun dan bertemu pengawas. Ketika ibunya dan Mire ingin pergi, pengawas mendengar suara batuk dari Mire dan mencegahnya. Dan pengawas tidak mengizinkan mereka berangkat. Ini adalah tempat isolasi Bundang. Ternyata Kang Jigo di sana dan melihat Mire dan ibunya juga berada di sana. Pemeriksaan diawali dari pemeriksaan fisik dan tes PCR. Ibu Mire melihat bintik-bintik merah di badannya Mire yang merupakan gejala flu burung. Pria ini marah kepada petugas karena tempat isolasinya seperti itu. Petugas pun menyodorkan pistol kepada pria itu. Kang Jigo tak sengaja melihat bintik-bintik merah di tangan Mire. Kang Jigo memberikan mie dan ibunya Mire menolaknya. Ibunya Mire mendengar jika yang terinfeksi virus itu akan dibunuh, dan ibunya Mire sangat sedih mendengar hal itu. Pemerintah menembak burung-burung yang diduga penyebab dari virus itu. Anak itu adalah pemilik antibodi yang akan menyembuhkan orang-orang yang terkena flu. Pria ini marah kepada petugas karena tidak mengeluarkan mereka setelah 48 jam mereka tidak terkena virus itu. Kericuhan pun terjadi di tempat isolasi tersebut. Ketiga petugas ini mencari nomor 2966 yang sebenarnya adalah nomor Mire. Tapi Kang Jigo lah yang mengaku jika ia adalah nomor 2966 dan Kang Jigo dibawa ke tempat orang-orang yang positif flu burung. Ibunya Mire meminta anak yang memiliki antibodi itu untuk menolong Mire. Awalnya ia takut, tapi setelah melihat wajah Mire, ia akhirnya bersedia menolong Mire. Proses pengobatan pun berjalan. Ketika proses itu berjalan, tiba-tiba petugas datang dan mengambil anak tersebut. Kang Jigo yang baru keluar dari tempat itu melihat bando Mire dan bergegas mencari Mire sambil memanggil namanya. Dan tibalah Kang Jigo di tempat orang yang sudah parah terkena flu dibakar secara massal. Kang Jigo mencari Mire di tempat penumpukan mayat itu. Akhirnya Kang Jigo berhasil menemukan Mire. Seseorang membocorkan rahasia kepada orang-orang yang masih hidup jika yang terkena flu akan dibakar secara massal, dan itu membuat ricuh. Teman ibu Mire mengajaknya pergi, tetapi ia tidak mau. Dan akhirnya ibu Mire bisa menghubungi Kang Jigo, dan Kang Jigo berkata anaknya tidak apa-apa. Ibu Mire berlari. Akhirnya Mire sadar dan mengangkat telepon ibunya. Ibunya pun senang mendengarnya. Pemilik antibodi dinyatakan sudah meninggal. Pemerintah ini mengizinkan melakukan penembakan terhadap warga yang keluar dari tempat isolasi, dan penembakan pun terjadi. Korban mulai berjatuhan, dan Kang Jigo berkata,
jika anak ini selamat dari flu burung dan masih hidup. Terjadilah pertengkaran antara dua penjabat ini. Akhirnya semua warga bisa keluar dari tempat itu dan Mire lah yang menjadi antibodi dari flu itu.